ke Jakarta, trying to keep up sama sibuknya studio ini. Ternyata alhamdulillah sudah semakin berkembang. Jadi sehari-hari ya lari bersama sana manajemennya, mungkin nambah kelas barunya, terus anak kelas sekolah, ini simpel sehari-harinya. Oh. Kalau untuk NTC trainer, kayaknya saya diberikan keberuntungan oleh Tuhan karena pada saat itu aku kebetulan baru aja melahirkan anakku, so mungkin sekitar sebulan. Salah satu murid atau peserta kelas Zumbaku di sini bilang bahwa Nike lagi mencari trainer untuk women trainingnya mereka, dan mereka murid aku ini memberikan namaku sebagai referral untuk di-interview. So I went in for an interview with Nike, dan untungnya mereka suka sama ceritaku, with my background and my story. Dan semenjak itu saya di-recruit lah, di-guide untuk menjadi trainer mereka. Kalau Pound Fit sendiri apa? Jadi kalau Pound Fit ini it's the new crave, especially in the States, kelas campuran antara pilates, toning sama body conditioning. Jadi dia menggunakan alat tambahan namanya rib stick, which is bentuknya kayak drum stick. Sangat bagus untuk pembentukan core muscle. Of course karena pilates banyak menahan posisi, let's say kayak kuda-kuda, lunges, juga banyak latihan perut. So it's a really good full body workout. Itu baru ada di Indonesia pertama atau? Yes. Jadi, wow, kamu trainingnya di mana? Kalau boleh tahu. Nah makanya beruntung aku pas lagi away selama setahun ini, aku kebetulan lagi di Amerika, adalah training ini aku pikir kenapa enggak, dan pas lagi saya research akan kelasnya, ini cocok sekali sama dinamisnya market Indonesia gitu. Maksudnya kita tuh suka yang fun, kita sangat kuat, apalagi perempuan-perempuan, surprisingly we are very strong, we are so ready for another level type of exercise yang juga mengincludekan lagu dan ritme yang seru. Jadi the perfect time. Awalnya sih lebih, studio ini sendiri adalah hadiah dari suamiku. Sebenarnya setelah kita nikah, dia mau aku tidak secapek sebelumnya yang lebih banyak private classes. Jadi kan aku traveling all over the place untuk memperkenalkan Zumba dan memperkenalkan atau mulai mengkampanyekan hidup sehat, yang dimana seperti kamu bilang pada saat itu mungkin orang-orang belum tren dan belum siap untuk mulai olahraga seperti sekarang. Tapi kenapa akhirnya saya juga sebenarnya kan berpindah profesi, background saya finance, dan I decided untuk let's switch gear, mulai masuk ke dunia olahraga. Itu karena pengalaman saya sendiri. Jadi saya merasakan betapa stressfulnya kerja di kantoran, especially in finance. I was managing other people's money with big pressure, terus environment sekitarnya juga cukup tegang gitu ya, apalagi memang pada saat itu momen market lagi crash. Jadi my only happy time pada saat kantor itu pada saat saya commute naik sepeda. Nah itu tiba-tiba kok satu-satunya yang bikin saya happy nih, the feeling when I was riding my bike, berangkat dan pulang kantor. Terus badannya setelah saya olahraga lumayan sih, sekali berangkat itu mungkin about 7 to 10 miles, tergantung rute mana yang aku ambil, badannya segar, aku nggak merasa capek, the whole day aku tuh segar. So aku pikir mungkin aku bisa mulai nyoba-nyoba olahraga lain nih gitu. Dan kebetulan tanteku, the pioneer in our family, ngambil Zumba certification, and she was 50 something. Ya. Jadi aku pikir if she can do it, dan dia juga yang meracuni aku untuk well, she made it dengan sepeda ini. I loved it. Might as well try the Zumba. Apa sih Zumba sih? Kan? Aku pikir aduh nih aerobik ibu-ibu kali ini gitu kan. Malas
bisa coba, jadi tidak perlu udah fitness level yang tinggi. Yang aku juga ngerasa pasti nanti akan ketagihan dan bisa merasakan betapa enaknya tubuh itu berolahraga. Setelah Zumba, at the end pasti akan penasaran untuk coba olahraga lain. Terus gimana caranya kalau mau ikut si kelas Pound Fit sendiri? So Pound Fit definitely karena ini a new class, everybody is very curious. Kita memang sistemnya seperti kelas-kelas lain harus daftar, ada studio sebelumnya. Maybe weeks ahead karena semuanya udah lagi pengen coba. Aku juga tetap lagi berusaha untuk kerjasama sama komunitas-komunitas, bikin event, mungkin juga sekalian bisa memperkenalkan hal. Jadi tidak hanya tergantung sama kelas yang ada di sana. Tips and trik kalau sehat sih, dengan sekarang berjalannya waktu aku di bidang ini, ternyata kuncinya sih memang bukan hanya olahraga aja, bukan hanya makan sehat aja, tapi itu semua di pikiran. Jadi sehat itu sebenarnya ada di pikiran. When your mind is calm and balanced with your body, you feel healthy. Mau olahraga udah sebanyak apa, makan sebersih apa, and then pikirannya itu masih stres, you are not in peace with your mind, itu nggak akan sehat. Jadi badan itu ternyata sangat pintar. Pada saat kita itu under stress, dia juga mengeluarkan zat-zat yang mungkin juga bisa jadi racun terhadap tubuh kita yang mengakibatkan penyakit untuk tubuh. So hidup sehat tips aku adalah stress free, you sleep enough, of course we exercise regularly dalam arti 2 kali seminggu aja udah cukup banget. You don't have to be so ambitious yang tiap hari olahraga juga nggak perlu. Jangan nggak patah nanti semua. Iya, dan kadang aku benar olahraga tiap hari juga nggak sehat, badan kan juga istirahat. So be smart, badan kita juga pintar, jadi listen to our body. When your body says I'm tired, rest. Tapi pada saat your body says I'm aching, kayaknya saya butuh bergerak, go work out, go for a run, go for a walk, or take some classes. Dan of course makan sehat. Ya semua orang sudah tahu apa yang bagus, ya tinggal niatnya untuk benar-benar bilang saya nggak boleh menyentuh yang tidak baik dan makan yang baik aja deh. Mungkin aku selalu dapetin almost in every class when I teach. Selalu aku merasa thank you that I made a decision to switch gear, karena energi yang aku dapetin setiap kali aku ngajar itu is very overwhelming. Kayak aku always setahun aku balik lagi ngajar tuh rasanya pengen nangis, udah nangis pada saat lagi ngajar karena aku bisa ngerasain the energy of the class, betapa mereka itu ada di sini untuk diri mereka. They want to be better dari segi kekuatannya, kesehatannya, and they trust me to guide them. Nah itu buat aku the most memorable moment jadinya ya, udah bukan hanya one moment, cuman aku sangat beruntung bisa merasakan. It's actually easy. You do go on a proper training definitely. Kalau aku memang most of our instructor yang ada di studio ini tadinya murid, jadi ikut regularly kelasnya kan nanti dapat feel-nya, oh feel-nya seperti ini, mau kelas apapun, apakah itu Zumba, apakah itu RX, Pound Fit, you just go to regularly so you understand ini gerakannya apa, gunanya apa. Then you go on a proper training, which is semuanya itu official training dari globalnya each of these brand. Misalnya kayak mau Zumba gitu ya. Yes. Kalau Zumba kan berarti kan harus ada sertifikatnya. Nah itu gimana sih? Apa susah atau enggak? Jadi kalau Zumba sertifikasi, we are very lucky. Almost every couple of months
Dan fitness besar biasanya mensponsori training ini. Jadi kita bisa sign up melalui website officialnya Zumba. Jadi ke zumba.com and then you sign up, melihat training ada di mana, and then you can go. Training itu langsung selama 2 hari. After 2 days, you get the basic knowledge and then you're certified. Jadi kalau dari sertifikasinya memang sebenarnya gampang. Everybody can get certified, but not everybody can teach or can make a difference. Jadi memang yang membedakan kenapa aku bilang go practice, because practice will, akan make it better. And how do you practice? You go to a regular class, and then you can always. Aku biasanya olahraga atau latihan sama potential trainers. Yuk kita latihan lagunya sama-sama. Mungkin sesekali akan aku minta mereka untuk bawa beberapa lagu pada saat kelas aku. And then when they're ready. They just know, they would know. Apa ya? Ini selalu menjadi PR buat orang-orang kerjain di tahap ini. Soalnya kayak yang pop-up in my head kayaknya ada yang bagus sih Bang. Mungkin aku 3 katanya yang biasanya orang menyebut aku itu ya. I'm a fierce mom, I guess. Fierce. Fierce banyak artinya, bisa galak, bisa. Sebenarnya bukan galak kayak Ini positive way. positive way ya. What else? Bubbly. Yes. Ayo. What do you think kayaknya? Apa ya? Kalau Mira nggak apa-apa, oke. Choose good. Oke. Mira yang tadi. Oke, coba On to the next one. Oke. Kalau aku untuk diri aku pastinya akan berusaha untuk terus belajar untuk menambah ilmu aku di dunia fitness. Dan ternyata enjoy sekali untuk mengurus anakku juga. Jadi I actually love being a mom. Mungkin sebelum aku raise tahun ini, I was so focusing on my career. Of course my kid was my number 1 too. Cuman the balance was not so balanced. Jadi karena aku lagi belajar, I actually love hanging out with my kid. I love having extra energy yang aku punya. Instead of giving it all to my class, I want to give it to my son. I want to run around and roll over. Namanya anak 3,5 tahun, dia kan banyak. Jadi aku mau bisa kontrol sama dia tanpa bilang, aduh mama capek banget, harus ngajar. So I think that's my next goal, to be the super mom for my son instead of the super Laila for my class. Oke, baik. Super Laila tuh 3 words loh. Oh, 3 words. Super loh. The first impression definitely simple yet chic. Dan aku langsung lihat I can so relate to the collection karena aku juga mungkin tipe yang nggak ngoyo-ngoyo kalau pakai baju. Mungkin lebih tepatnya I don't really understand fashion, but I can see myself wearing the collection because it's wearable, very wearable. So, what about being a jersey guys? Kan setiap bulan, terus yang menurut Mbak dengan ini kan sebenarnya kayak kan media movement ya gitu. Menurut Mbak gimana sih dengan adanya program ini? Sekarang waktu itu aku dukung. Yes. I think it's a very, very good program. Tidak hanya pastinya akan menjadi inspiration ya untuk para followers. Apalagi kamu menjelaskan bahwa jarak si guestnya ini different profession juga, jadi bisa merambah ke komunitas yang sangat luas. Dan only misalkan aku contohnya komunitas yang suka olahraga, tapi juga ada komunitas lain yang suka fashion, yang mungkin ada kepikiran I wanna be like
whoever that guest is, dan mungkin dapat bocoran atau dapat inspirasi how